Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Aldi Sofyan, NPM 1904010036, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan anggota saya, Saudara Najwa Qurratu Ayun, NPM 2104010015, dan Saudara Wana Sakinah 2104010018. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Metode Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang tepat untuk menghantarkan kegiatan pendidiknya ke arah tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan, yaitu terbentuknya pribadi yang beriman, yang senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun baik dan sebenarnya Bagaimanapun baik dan sempurnanya suatu kurikulum, apabila ia tidak memiliki metode atau cara yang tepat dalam mentransformasikan kepada peserta didik, maka secara praktis itu akan menghambat proses belajar mengajar yang berakibatkan membuang waktu dan tenaga secara percuma. Maka dari itu, metode adalah syarat untuk efisiensinya aktivitas kependidikan Islam. Hal ini berarti metode termasuk persoalan yang esensial karena tujuan pendidikan Islam itu tercapainya secara tepat guna manakala jalan yang ditempuh menuju cita-cita itu benar-benar tepat. Jadi materi yang benar dan baik tanpa menggunakan metode yang baik maka akan menjadikan keburukan materi. Kebaikan materi harus ditompang dengan metode juga. Jadi di sini metode yaitu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata meta dan hodos. Meta itu berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos itu berarti jalan atau cara. Di sisi lain, metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau dalam bahasa Arabnya, metode berarti toriko, jalan. Di situ kita tahu yaitu mengajar. Metode ini digunakan untuk mengajar. Jadi mengajar itu adalah menyajikan atau menyampaikan pelajaran. Jadi metode pengajaran itu suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Maka metode ini dapat diartikan sebagai cara atau langkah yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pemikiran, atau wawasan yang disusun secara sistematik serta direncanakan berdasarkan teori, konsep, prinsip dalam berbagai disiplin ilmu. Maka dari itu para ahli juga mendefinisikan metode sebagai berikut. Yang pertama ada Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada Abdul Ar-Rahman Gunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang terakhir ada Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode pengajaran adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajar mata pelajaran. Dalam pengertian lanjutan, beliau Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan cepat dan tepat ini membedakan antara metode dan cara, yaitu yang berarti jalan dalam bahasa Inggris. Jadi beliau menyimpulkan bahwa metode pengajaran itu adalah cara yang paling tepat, cara yang cepat dalam mengajar. Kalau dalam istilah lain adalah efektif dan efisien. Pengajaran yang efektif ini membuat murid dapat memahami secara sempurna. Jadi dalam ilmu pendidikan sering juga kita temui membaca itu adalah dengan pengajaran yang tepat.
menemukan pengajaran yang bekerja pada murid. Artinya, murid memiliki pelajaran itu untuk membentuk dan mempengaruhi pribadinya. Ada juga pengajaran yang cepat, pengajaran yang tidak memerlukan waktu lama. Sedangkan pendidikan Islam itu adalah bimbingan sedangkan pendidikan Islam yaitu bimbingan secara sadar dari pendidik. Jadi dalam proses pertumbuhan berdasarkan norma-norma Islam agar terbentuk kepribadian menjadi pribadi muslim. Jadi metode Islam itu adalah perlu, sangat diperlukan untuk mencapai materi pendidikan Islam yang akan diajarkan kepada peserta didik. Tujuannya yang lain dan yang tidak bukan adalah terwujudnya kepribadian muslim yang sempurna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengertian metode pendidikan Islam. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota saya. Fungsi pelaksanaan metode pendidikan Islam. Fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerja sama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Asas agama yaitu prinsip-prinsip, asas-asas dan fakta-fakta umum yang diambil dari sumber asas ajaran Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Asas biologis yaitu dasar yang mempertimbangkan kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia peserta didik. Asas psikologis yaitu prinsip yang lahir di atas pertimbangan kekuatan psikologis, seperti motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, bakat, dan kecakapan akal atau kapasitas intelektual. Asas sosial yaitu asas yang bersumber dari kehidupan sosial manusia seperti tradisi, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, dan tuntunan kehidupan yang senantiasa maju dan berkembang. Asas motivasi pendidikan harus berusaha membangkitkan minat peserta didik sehingga seluruh perhatian mereka tertuju dan terpusat pada bahan pelajaran yang sedang disajikan. Kang Duhri, Metode dalam Pendidikan Islam 2011. Asas aktivitas dalam proses belajar mengajar pendidikan, peserta didik harus diberikan kesempatan untuk mengambil bagian yang aktif, baik rohani dan jasmani, terhadap pengajaran yang akan diberikan. Asas apresiasi, yaitu menyatukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki. Asas peragaan. Dalam asas ini, pendidik memberikan variasi dalam cara-cara mengajar dengan mewujudkan bahan-bahan yang diajarkan secara nyata. Asas ulangan asas yang merupakan usaha untuk mengetahui taraf kemajuan atau keberhasilan belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap setelah mengikuti pengajaran sebelumnya. Asas korelasi, asas belajar mengajar adalah menyeluruh, mencakup berbagai dimensi yang kompleks yang paling berhubungan. Pendidikan hendaknya memandang peserta didik sebagai salah sejumlah daya-daya yang dinamis, yang senantiasa berinteraksi dengan dunia sekitar untuk mencapai tujuan. Asas konsentrasi asas memfokuskan pada suatu pokok masalah tertentu dari keseluruhan bahan pelajaran untuk melaksanakan tujuan pendidikan serta memperhatikan peserta didik dalam segala aspeknya. Asas individualisasi, asas yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu, baik pembawaan dan lingkungan yang meliputi seluruh pribadi peserta didik, seperti perbedaan jasmani, watak, intelijensi, bakat, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Asas sosialisasi, asas yang memperhatikan penciptaan suasana sosial yang dapat membangkitkan semangat kerjasama antara peserta didik dengan pendidik atau sesama peserta didik dan masyarakat sekitarnya dalam menerima pelajaran agar lebih berdaya guna dan berhasil. Asas evolusi. Asas ini memperhatikan hasil dari penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai feedback pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Selanjutnya,
ada asas kebebasan, asas yang memberikan keleluasaan, keinginan, dan tindakan bagi peserta didik dengan dibatasi atas kebebasan yang mengacu pada hal-hal yang positif. Kemudian ada asas lingkungan, asas yang menentukan metode dengan berpijak pada pengaruh lingkungan akibat interaksi dengan lingkungan. Yang berikutnya, asas globalisasi. Asas sebagai akibat pengaruh psikologis totalitas, yaitu peserta didik bereaksi terhadap lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual, tetapi secara fisik, sosial, dan sebagainya. Kemudian, ada asas pusat-pusat minat. Asas yang memperhatikan kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan suatu hal yang berharga bagi seseorang. Sesuatu berharga apabila sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, asas keteladanan. Pada fase-fase tertentu, peserta didik memiliki kecenderungan belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang sekitarnya, khususnya pada pendidik yang utama, yaitu orang tua. Kemudian, asas pembiasaan. Asas yang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada pendekatan dan bentuk dalam pendidikan Islam. Menurut Armai Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu ada pendekatan filosofis. Berdasarkan pendekatan filosofis, bagi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep filosofis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada pendekatan induksi. Adalah suatu pendekatan yang penganalisaannya secara ilmiah, bertolak dari kaidah atau hal-hal peristiwa khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang bersifat umum atau universal. Yang ketiga, ada pendidikan induksi. Pendidikan induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Sementara deduksi adalah sebaliknya, yaitu cara berpikir analisa ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Yang selanjutnya ada pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini bertumbuh pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan kebudayaan, sehingga dipandang sebagai homo socius dan homo sapien dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Bentuk-bentuk pengaplikasian pendekatan ini dalam Al-Quran disebutkan seperti berikut. Yang pertama, tolong-menolong antar sesama, seperti dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah. Kemudian, kesatuan masyarakat, seperti dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 92. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode ceramah. Adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru kepada sejumlah siswa yang biasanya berlangsung di dalam sebuah kelas. Yang kedua, ada metode tanya-jawab. Adalah menyampaikan pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Yang ketiga, metode diskusi. Adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran kepada peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat alternatif pemecahan atas suatu masalah. Yang keempat, ada metode latihan siap, yaitu metode dengan jalan melatih anak didik terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan dengan cara berulang-ulang. Yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen, suatu metode di mana seorang guru diminta atau murid sendiri memperlihatkan atau memperagakan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kafiyah melakukan sesuatu. Yang keenam, metode pemberian tugas. Metode di mana siswa diberi tugas khusus di luar jam pelajaran. Disebut juga pekerjaan rumah atau PR. Kemudian yang ketujuh, metode karya wisata. Metode mengajar dengan membawa siswa ke suatu objek untuk mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
Yang kedelapan yaitu metode kerja kelompok. Metode mengajar dengan membagi siswa dalam kelompok untuk mempelajari bahan pelajaran dengan bekerja sama antar satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang kesembilan, metode bermain peran adalah suatu cara penugasan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankan tokohnya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.